Santa Teresa Avila TV. Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Kamis. Tanggal 10 Juli tahun 2025. Menurut Injil Suci Matius bab 10 ayat 7-15, beritakanlah Injil dengan ketulusan dan kepercayaan penuh pada Allah. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, di pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan sabda-Mu yang setia. Bimbinglah hati kami agar terbuka terhadap panggilan-Mu untuk mewartakan kerajaan surga, bukan dengan kebesaran diri, tetapi dengan kerendahan dan kasih. Ajarlah kami percaya pada penyelenggaraan-Mu dan tetap setia mewartakan Injil, baik disambut maupun ditolak. Kami serahkan renungan hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan besertamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 7-15. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa kantong untuk perjalananmu. Janganlah kamu membawa dua baju, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke suatu kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah itu, berilah salam. Jika rumah itu layak menerimanya, salammu itu turun atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dari rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kutipan hari ini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius bab 10 ayat 8. Yesus melanjutkan instruksinya kepada para murid yang diutus. Misi mereka bukan hanya memberitakan kabar baik secara lisan, tetapi juga menghadirkan kuasa Allah secara nyata melalui penyembuhan, pemulihan, dan pengusiran roh jahat. Yesus menekankan bahwa apa yang mereka bawa adalah rahmat Allah, bukan milik pribadi, bukan kekuatan pribadi. Maka, mereka harus mewartakan tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan pribadi. Yesus juga memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal berlebih, sebagai tanda kepercayaan penuh pada penyelenggaraan Allah dan kemurahan hati orang-orang yang menerima mereka. Namun, Yesus juga realistis, tidak semua orang akan menerima mereka. Bila ditolak, mereka tidak perlu memaksakan diri, tetapi cukup meninggalkan tempat itu dengan damai, bahkan mengebaskan debu sebagai tanda bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan setia. Injil hari ini menyuarakan inti misi Kristiani, mewartakan dengan ketulusan, melayani tanpa pamrih, dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus ingin para pewarta tidak bergantung pada kekayaan, bukan karena kemiskinan adalah syarat keselamatan, tetapi supaya mereka bebas dari keterikatan dan lebih percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Kita pun, sebagai murid Kristus zaman ini, dipanggil untuk memberi dengan cuma-cuma. 1. Memberi perhatian tanpa mengharapkan balasan. 2. Memberi pengampunan walau pernah disakiti. 3. Memberi waktu, tenaga, dan kasih, karena kita pun telah menerima semuanya dari Allah secara cuma-cuma. Tugas pewartaan bukan soal harus sukses di mata manusia. Tugas kita adalah menabur sabda dan kasih, terlepas dari apakah disambut atau ditolak. Penolakan bukanlah kegagalan, tetapi bagian dari proses kesetiaan kepada misi Kristus. Poin-poin refleksi kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya sadar bahwa segala sesuatu yang saya miliki berasal dari Tuhan secara cuma-cuma? Maka saya pun terpanggil untuk memberi, tanpa syarat dan tanpa pamrih. 2. Apakah dalam pelayanan atau bantuan yang saya berikan, saya berharap pujian atau balasan? Injil hari ini mengajak untuk memberi dengan murni, demi kasih, bukan demi prestise. 3. Apakah saya sudah cukup percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya? Tuhan menjanjikan penyertaan, bukan kemudahan, dan Ia tak pernah lalai. 4. Apakah saya merasa kecewa ketika kebaikan saya ditolak atau tidak dihargai? Yesus pun ditolak, yang penting adalah kesetiaan kita, bukan penerimaan orang lain.
5. Apakah saya bisa tetap membawa damai dan berkat, bahkan dalam lingkungan yang menolak Injil? Tugas kita bukan mengubah hati orang secara paksa, tapi mewartakan kebenaran dengan kasih. Kesimpulan renungan hari ini, Yesus memanggil dan mengutus setiap orang beriman untuk mewartakan kerajaan Allah, melalui kasih, pengampunan, kesederhanaan, dan keberanian untuk memberi tanpa syarat. Kita tidak harus membawa banyak bekal, karena Tuhanlah yang cukup bagi kita. Misi ini mungkin tidak selalu mudah. Ada penolakan, ada yang acuh. Tetapi tugas kita adalah menjadi saksi kasih Allah dengan setia. Tuhan tidak menuntut keberhasilan, tapi kesetiaan dalam kasih. Hari ini, mari kita memperbarui komitmen sebagai murid yang memberi dengan cuma-cuma, dan mewartakan Injil dengan hati yang berserah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pembawa kabar gembira kepada dunia. Ajarlah kami untuk mewartakan sabda-Mu dengan kasih, ketulusan, dan kesetiaan, tanpa mengharapkan imbalan. Berikanlah kami hati yang murah hati dan roh yang lepas bebas, agar kami tidak terikat pada dunia, tetapi hanya padamu. Dan ketika kami ditolak atau tidak dihargai, kuatkanlah kami untuk tetap setia dan berserah. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan menjadi tanda kehadiran kerajaan-Mu yang dekat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.